prosesi penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden oleh Saudara Ansar Ahmad SEMM. Pada Kamis 25 Februari merupakan momen penting bagi masyarakat Kepulauan Riau, sebab hari ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik pemimpin baru bagi masyarakat Provinsi Kepri, yakni Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri periode 2021 hingga 2024. Pelantikan yang dilaksanakan di Istana Negara tersebut dimulai sekitar pukul 10.30 pagi tadi. Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Wapres Ma'ruf Amin beserta Mendagri Tito Karnavian membimbing para gubernur terpilih untuk mengucapkan sumpah jabatan, serta melantik Ansar Marlin sebagai kepala daerah di Kepri, beserta 2 gubernur lainnya, yakni Gubernur Sumatera Barat dan Gubernur Bengkulu. Terlihat orang nomor 1 di Indonesia tersebut memberikan salam jarak jauh kepada 3 pasangan kepala daerah yang telah resmi ia lantik tersebut. Setelah dilantik, Ansar Ahmad didampingi wakilnya berkesempatan memberikan pidato singkat terkait program kerja yang akan segera ia kerjakan, yakni berfokus pada penanganan COVID-19 di Kepri dan konsentrasi terhadap pemulihan ekonomi serta pengembangan dunia investasi, bahkan program kerja lainnya. Kepulauan Riau. Dalam membangun Kepri ke depan, fokus prioritas kita pada 2 hal. Pertama, penanganan COVID-19, karena memang COVID harus kita tangani secara serius agar berbagai aktivitas ekonomi dan sosial dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kita fokus akan melaksanakan recovery ekonomi, di mana Provinsi Kepri yang pernah mengukir pertumbuhan ekonomi mencapai 8% di masa lalu, di mana Batam menjadi lokomotif ekonominya. Karena COVID ini, karena sebagian besar aktivitas ekonomi kita berorientasi ekspor dan pariwisata, maka saat ini kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Maka kami bersama Wakil Gubernur dan semua stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi. Pertama dengan membangun subsistem birokrasi, pelayanan birokrasi yang baik. Kemudian kita juga akan memberikan relaksasi-relaksasi sebagai insentif bagi para pelaku investasi di Kepri, sejalan dengan semangat pemerintah pusat yang telah memberikan berbagai relaksasi-relaksasi investasi, maka menyambut Undang-Undang Cipta Kerja ini, kita di daerah juga akan melakukan hal yang sama agar kita lebih cepat melakukan pemulihan ekonomi dengan mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Kepri. Sebagai pemenang Pilkada Kepri 2020 lalu, Ansar Marlin tentunya ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Kepri ke depannya. Sebagai ucapan dan selamat bagi kedua pasangan ini, dibanjiri karangan bunga yang dipajang di gedung daerah Kota Tanjung Pinang. Ratusan papan bunga selain sebagai ucapan juga sebuah harapan bagi pemimpin baru dengan amanah untuk menjadikan Kepri maju dan lebih sejahtera. Muhammad Azharullah, GoTV News melaporkan.